Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan materi mengenai kaidah kombinatorika, yaitu kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Bersama anggota kelompok 1, saya Nadia Elviana Rosyada Lasani, NPM 092, dan rekan saya Susi Lianata, NPM 056. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu mengenai konsep kombinatorial. Kombinatorial merupakan salah satu cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Solusi yang ingin diperoleh melalui cara ini yaitu jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Kemudian terdapat 3 ilustrasi yang akan menjelaskan masalah yang dapat dipecahkan dengan kombinatorial. Yang pertama yaitu misalkan nomor plat mobil di negeri X terdiri atas 5 angka-angka diikuti dengan 2 huruf. Angka pertama tidak boleh 0. Berapa banyak nomor plat mobil yang dapat dibuat? Yang kedua, sebuah sandi sistem komputer panjangnya 6-8 karakter. Setiap karakter boleh berupa huruf atau angka. Huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Berapa banyak sandi yang dapat dibuat? Kemudian yang ketiga, dari 20 anggota fraksi Y di DPR akan dibentuk sebuah komisi yang beranggotakan 6 orang. Berapa banyak cara memilih anggota komisi apabila seorang anggota yang bernama A harus termasuk di dalam komisi tersebut? Nah, cara yang paling sederhana untuk menyelesaikan persoalan semacam ini yaitu dengan mengenumerasi semua kemungkinan jawabannya, yaitu artinya mencacah atau menghitung satu persatu setiap kemungkinan jawabannya. Untuk persoalan dengan jumlah objek sedikit, mengenumerasi ini setiap kemungkinan jawaban masih dapat dilakukan. Tetapi untuk persoalan dengan jumlah objek yang banyak, cara mengenumerasi jelas tidak mungkin. Nah, cara termudah untuk memecahkan permasalahan ini yaitu dengan menghitung satu persatu semua kemungkinan susunannya, seperti misal contoh yang pertama. Nah, kombinatorial didasarkan pada percobaan berulang yang hasilnya kemudian diamati. Data dalam kombinatorial ini dapat disajikan dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan menggunakan diagram pohon, tabel silang, dan himpunan pasangan terurut. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 adalah contoh penyajian data sesuai dengan kejadian berikut. Misal kejadian A yaitu warna baju yang tersedia berwarna biru. Kemudian kejadian B merupakan warna celana yang tersedia berwarna merah, kuning, dan putih. Hasil kejadian A kali B adalah 3 kemungkinan susunan objek, yaitu biru merah, biru kuning, dan biru putih. Ini merupakan contoh diagram pohonnya. Kemudian ini adalah contoh tabel silangnya. Dan contoh himpunan pasangan terurutnya adalah ini. Selanjutnya yaitu mengenai kaidah dasar menghitung. Di dalam kombinatorial, kita harus menghitung semua kemungkinan pengaturan objek. 2 kaidah dasar yang digunakan sebagai teknik menghitung dalam kombinatorial adalah kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Yang pertama yaitu kaidah perkalian. Apabila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi, percobaan 2 mempunyai X hasil percobaan yang mungkin terjadi, maka bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat P kali X hasil percobaan. Kaidah perkalian dapat diperluas hingga mengandung lebih dari 2 buah percobaan. Jika N buah percobaan masing-masing memiliki P1, P2, hingga Pn hasil percobaan yang mungkin terjadi, yang dalam hal ini setiap P1 tidak bergantung pada pilihan sebelumnya, maka jumlah hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah P1 kali P2 hingga kali Pn. Kemudian yang kedua yaitu kaidah penjumlahan. Apabila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi, percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi, maka apabila hanya 1 percobaan saja yang dilakukan, terdapat P plus Q kemungkinan hasil percobaan.
Kaidah penjumlahan ini dapat diperluas hingga mengandung lebih dari 2 buah percobaan. Jika n buah percobaan masing-masing memiliki P1, P2 hingga Pn hasil percobaan yang mungkin terjadi, yang dalam hal ini setiap P1 tidak bergantung pada pilihan sebelumnya, maka jumlah hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah P1 plus P2 plus hingga Pn. Selanjutnya adalah contoh soal 1. Warung Nabio menyediakan 5 jenis makanan, yaitu seblak, nasi rames, ayam bakar, ayam geprek, dan nasi goreng, serta 3 jenis minuman, yaitu es teh, es jeruk, dan kopi hangat. Apabila setiap orang boleh memesan 1 makanan dan 1 minuman, maka berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang bisa dipesan? Penyelesaiannya yaitu, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa menggunakan diagram pohon untuk menentukan jumlah pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan. Pada diagram pohon tersebut, akar merupakan awal pemilihan, cabang merupakan alternatif solusi, dan daun merupakan akhir solusi. Nah, seperti ini dapat dilihat pohon diagramnya. Nah, berdasarkan pohon diagram tersebut, kita mengenumerasi semua kemungkinan pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan, sehingga diperoleh seperti pada tabel, yaitu seblak dan es teh, nasi rames dan es teh, ayam bakar dan es teh, seterusnya sampai nasi goreng dan kopi hangat. Menurut kaidah perkalian dapat diperoleh 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi semua ada 15 pasang. Kemudian contoh yang kedua. Seorang pengusahawan akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 8 jenis mobil sport dan 7 jenis mobil minibus. Berapa banyak pilihan pengusahawan tersebut untuk membeli mobil? Penyelesaiannya yaitu ada 8 kemungkinan memiliki 1 mobil sport dan 7 kemungkinan memilih mobil minibus. Jika hanya 1 mobil yang harus dipilih, yaitu mobil sport atau mobil minibus, maka jumlah kemungkinan mobil dapat dipilih adalah dengan kaidah penjumlahan, yaitu 8 tambah 7 sama dengan 15 pilihan. Kemudian contoh yang ketiga, Pak Adi yang tinggal di Magelang ingin pergi ke Solo via Jogja. Rute dari Magelang ke Jogja ada 5 rute perjalanan. Rute dari Jogja ke Solo ada 6 rute perjalanan. Banyak semua pilihan rute perjalanan dari Magelang ke Solo pergi pulang jika tidak boleh melalui rute yang sama, yaitu penyelesaiannya rute pergi yaitu Magelang, Jogja, Solo. Dengan rute Magelang, Jogja yaitu 4 rute, Jogja, Solo 5 rute. Maka seluruh rute pergi adalah 4 kali 5 sama dengan 20 rute. Kemudian untuk rute pulang dengan yaitu Solo, Jogja, Magelang, dengan tidak boleh melalui rute yang sama, maka setiap rute dikurangi 1. Jadi rute Solo, Jogja 5 rute dikurangi 1 sama dengan 4 rute. Kemudian rute Jogja Magelang yaitu 4 rute dikurangi 1 sama dengan 3 rute. Maka seluruh rute pulang yaitu 4 kali 3 sama dengan 12 rute. Jadi seluruh rute pergi pulang sama dengan rute pergi dikali rute pulang, yaitu 20 kali 12 sama dengan 240 pilihan rute. Selanjutnya contoh yang keempat. Seorang siswa bisa memilih sebuah tugas matematika dari 3 kelompok. Ketiga kelompok tersebut secara berurutan masing-masing terdiri dari 23, 15, dan 19 tugas. Tidak ada tugas yang terletak dalam 2 kelompok atau lebih. Berapa banyak pilihan tugas belajar tersebut dari ketiga kelompok? Penyelesaiannya, pelajar bisa memilih tugas dari ketiga kelompok tersebut yang tidak ada tugas yang sama dalam kelompok tersebut. Berdasarkan aturan penjumlahan atau kaidah penjumlahan, maka cukup ditambahkan, yaitu 23 ditambah 15 tambah 19 sama dengan 57 cara untuk memilih tugas. Kemudian contoh yang kelima. Seorang mahasiswa akan mengambil 2 mata kuliah, satu di waktu pagi dan satu di waktu sore. Di pagi hari terdapat sejumlah 5 mata kuliah yang dapat dipilih, sedangkan di sore hari terdapat 3 mata kuliah yang dapat dipilih. Berapa banyak cara untuk memilih kedua mata kuliah? Nah, sayangnya yaitu dengan menggunakan kaidah perkalian, maka 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi mahasiswa tersebut memiliki 15 cara untuk memilih kedua mata kuliah. Selanjutnya contoh yang keenam. Sebuah toko menjual 5 buah buku berbahasa Prancis, 3 buah buku berbahasa Spanyol, dan 20 buah buku berbahasa Inggris. Masing-masing buku berbeda judulnya. Berapa jumlah cara memilih 1 buah buku dengan sembarang bahasa?
Selesainya, menurut kaidah penjumlahan, maka 5 tambah 3 tambah 20 sama dengan 28. Jadi, banyak cara membeli satu buah buku sembarang bahasa adalah 28 cara. Selanjutnya, ini ada evaluasi berjumlah 10 nomor yang dapat kalian kerjakan sebagai latihan soal. Sekian dari kelompok kami, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.